wabarakatuh. Nama saya Rahmat Fidiansyah. Saya sedikit ingin menjelaskan makalah yang berjudul Agama dan Masa Depan Kemanusiaan. Agama masa depan adalah agama yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran manusia akan perlunya kedamaian dan persaudaraan. Agama masa depan adalah agama yang tetap mengajarkan cinta kasih antar sesama manusia dan bahkan sesama makhluk Tuhan. Agama masa depan adalah agama yang sadar akan nilai-nilai pluralisme dalam agama dan menghargai perbezaan dalam ideologi. Namun satu hal, sehebat apapun agama yang dianut oleh umat manusia akan sangat tergantung pada tafsir manusia tersebut. Agama adalah ideologi dan perilaku manusia itu sendiri dalam mempersepsikan tentang Tuhan. Tuhan, manusia dan alam sekitarnya melalui apa yang dipikirkan dan dilakukannya. Jika manusia menganggap agama itu damai, maka agama pun akan menunjukkan wajah elok kedamaiannya. Semua orang berhak untuk menyatakan bahawa agamanya lah yang paling benar, karena disitulah letak dasar adanya keimanan bersandar pada manusia tersebut. Namun ketika kebenaran agama harus dipaksakan menjadi ideologi manusia lainnya dengan kekerasan, maka wajah agama akan semakin buram. Wajah agama akan semakin menakutkan sebab ideologi nilai-nilai kemanusiaan dipaksakan dengan klaim kebenaran oleh beberapa kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembahasan seterusnya. Adanya krisis keagamaan yang menyebabkan krisis kemanusiaan pada manusia kontemporer, iaitu manusia masa depan. Doktrin agama ditafsir secara sempit oleh para intelektual agama telah banyak mengekang manusia baik secara spiritual maupun intelektual. Agama hanya dipahami secara sempit dan kaku. Akibatnya, ketika dunia memasuki era moden, terdapat gap antara pemahaman keagamaan dan tuntunan kehidupan moden. Sehingga sebenarnya dalam agama formal telah terjadi krisis epistemologi kerana doktrin-doktrin agama hanya dipahami dengan cara yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat moden. Agama tidak mampu memberikan solusi yang memadai dalam kehidupan moden baik secara spiritual maupun sosial. Tumbuhnya modernitas di Eropah diawali dengan apa yang disebut oleh Muhammad Arkun sebagai kemerdekaan akal. Akal di abad pertengahan menurut Arkun tersubordinasi ke dalam agama atau metafisika. Manusia menjadi pusat atas segala sesuatu. Dengan kemerdekaan akalnya, manusia mampu meraih kemajuan dalam bidang material yang luar biasa. Namun, kemerdekaan akal dan nilai-nilai keagamaan dan metafisika telah menimbulkan masalah-masalah kemanusiaan yang cukup krusial. Ketidakbahagiaan manusia moden yang diakibatkan kekosongan jiwa dari nilai-nilai spiritual menimbulkan kerinduan sebagian orang untuk menegak kembali nilai-nilai keagamaan yang selama ini terabaikan. Jadi, munculnya fundamentalisme pada zaman sekarang ini merupakan respon terhadap problematika kemanusiaan yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut. Untuk mencari jalan keluar dari problematika tersebut, kita mesti menganalisa tentang ontologi keberagamaan dan menemukan kembali metode keberagamaan yang sihat. Sehingga orang-orang yang beragama atau modernitas yang berpijak pada nilai-nilai agama dan tidak kehilangan nilai-nilai spiritual. Dalam bidang teologi, agama di masa depan akan lebih concern terhadap persoalan-persoalan hak-hak asasi manusia, demokrasi, etika sosial,
lingkungan hidup dan isu-isu kemanusiaan global lainnya dengan tetap berpijak pada kekuatan ilmu pengetahuan empiris dan kesadaran spiritual yang mendalam. Sedangkan secara epistemologi, agama masa depan tidak akan mengedepankan truth claim atau absolutisme, melainkan memilih apa yang dikatakan Syed Hussein Nas sebagai absolutely relative, yakni akan bersifat pluralis dan inklusif. Melihat dari perspektif ini, maka wajar apabila William McInner menggambarkan agama di masa depan akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, agama formal akan memiliki daya jangkau yang lebih luas terhadap masyarakat. Yang kedua, agama harus memiliki kemampuan adaptasi kultur yang sangat besar. Yang ketiga, agama mesti memiliki spiritualitas yang lebih dalam. Dan yang keempat, antara lembaga-lembaga agama dengan lembaga-lembaga pendidikan perlu mewujudkan kerjasama yang meningkat antara iman dan belajar bagi menjawab tantangan perkembangan zaman. Zaman kontemporer ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia juga mengalami krisis. Jadi di sini kami membuat beberapa hubungan antara kemajuan ilmu pengetahuan dengan krisis kemanusiaan. Masyarakat moden telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidup. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu menumbuhkan moralitas yang baik dalam diri manusia. Manusia telah menciptakan berbagai teknologi yang canggih yang membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika manusia menyalahgunakan teknologi tersebut, maka ia akan merosakkan moralitas manusia itu sendiri. Adanya pandangan tentang ilmu pengetahuan telah membentuk peradaban dan kebudayaan manusia, dan tampaknya para ilmuwan cenderung untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia sampai memaksa bermaharajalela bahkan membabi buta. Perlombaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin. Pentingnya agama dari segi psikologis, agama dapat mengurangkan kegelisahan manusia dengan memberikan penerangan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan yang tidak dimengerti olehnya sehari-hari. Dari segi sosial, agama mempunyai sanksi bagi seluruh perilaku manusia yang beraneka ragam. Ia juga menanamkan pengertian tentang kebaikan dan kejahatan dengan memberikan pedoman tentang perilaku hidup dan cara manusia untuk berinteraksi. Hubungan agama, ilmu, dan masa depan manusia. Pentingnya agama bagi manusia. Dikatakan, agama sebagai keyakinan dan model karakter yang dimiliki manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah penting dan aspek-aspek semesta alam yang tidak dapat dikendalikan oleh teknologi maupun sistem organisasi sosial. Menurut Sare tahun 2007, agama sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi melalui mitos dan kekuatan-kekuatan spiritual dengan tujuan untuk mencapai atau menghindari keadaan perubahan pada manusia atau semesta alam. Dalam hal ini, agama melahirkan dua fungsi, yakni secara psikologis. Secara psikologis, agama mengurangi kegelisahan pada manusia dengan memberikan jawaban terhadap hal-hal yang tidak ia ketahui dan tidak ia pahami. Contohnya seperti kematian. Agama juga memberikan ketenangan bagi manusia dengan melahirkan sebuah harapan terkait adanya kekuatan spiritual untuk menolong manusia terhadap mara bahaya ataupun musibah. Secara sosial, agama memberikan imbalan terkait baik buruknya perilaku manusia tersebut.
Jadi, dalam hal ini, menurut Sare, tahun 2007, agama juga sebagai alat yang efektif untuk meneruskan tradisi lisan dalam sebuah masyarakat. Di sini juga diketahui pentingnya agama bagi manusia mempunyai dua konsep dasar bagi kehidupan, yakni agama dalam arti what religion does dan what is religion. Sedangkan pengertian yang kedua menunjukkan pada apa makna agama bagi manusia, yaitu sebagai pedoman untuk bertindak di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan manusia tersebut. Agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan juga sebagai pedoman dan rujukan untuk mengembangkan ilmu tersebut. Agama juga sebagai motivator atau penyemangat bagi sang pengembang ilmu atau sang penuntut ilmu tersebut. Sekian dari hasil makalah saya pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.